sepenuhnya karya Allah. Oke, lanjut dulu ya. Jadi versinya surat Petrus ini ditulis dalam Efesus seperti ini. Luar biasa realitas tentang iman Kristen. Lanjut dulu. Kembali ke ayat pokok kita ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita sudah bahas ayat 6 sampai ayat 9 ya, yang menjabarkan, menerangkan tentang kasih Allah, karya salib Kristus ya. Yohanes 3 ayat 16. Seperti inilah kejadiannya. Mulai ayat 6, dalam rupa Allah, setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap, mengosongkan diri, merendahkan diri, jadi manusia, mengambil rupa hamba, mati di kayu salib ya. Dan seterusnya, lalu lewat kebangkitannya, kita dilahirkan kembali menjadi Kristen. Ingat, Kristen jangan cuma klaim surga, tetapi dalam kehidupan sekarang, kita dipelihara oleh kekuatan Allah untuk menunjukkan bahwa kita memang ahli waris surga. Nah, kita dipelihara oleh kekuatan Allah di kehidupan sekarang itu dalam bentuk apa? Nah, ingat, kalau ini Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 9, jangan lupa baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kita baca ayat sebelumnya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ditentukan masuk surga nanti, dalam kehidupan sekarang, tandanya adalah ditunjukkan dengan ini yang kita lakukan gereja. Tuhan itu harusnya seperti ini. Selalu menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita. Itu loh yang selalu saya katakan sebagai penyangkalan di diri. Ego dimatikan demi Yesus. Paulus katakan apa? Aku hidup, tapi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Semua ikut apa kata Tuhan. Segala aspek kehidupan yang kecil pun uji dulu, cek dulu, jangan sampai salah. Saya mau menaruh apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam pikiran saya, apa yang menjadi hati Tuhan dalam hati saya. Ambisi saya, pengennya saya, apa? Nangkep ya? Makanya jangan heran kalau rasul-rasul di abad pertama gereja mula-mula kan mati semua dianiaya. Kenapa mereka sampai dikejar-kejar? Jebloskan ke penjara, dianiaya, bahkan dibunuh. Kenapa? Mereka berani seperti itu. Ketika melihat realitas Allah yang begitu mengagumkan, yang ada di dunia, nanti kita lihat ayatnya dari Paulus ya. Jadi surga di masa depan kita, ini jangan sampai tanya, yakin masuk surga? Yakin lah. Tapi ini nggak kelihatan gitu. Yang menjadi pikiran Yesus, perasaan Yesus. Nah, pikiran dan perasaan Yesus itu kan digambarkan dalam proses ini. Yesus menyangkal diri loh. Betul ya? Yesus pikul salib loh. Gak layak mati tapi dibunuh. Betul ya? Gak ada salah sama sekali. Dia menyangkal dirinya rela. Dan ini teladan, jalan yang dirintis oleh Tuhan kita. Jadi kalau hebatnya agama Kristen, iman Kristen. Ketika Yesus mengajarkan ditampar pipi satu, kasih pipi yang lain. Ngajarin gitu kan? Oh, saya kalau ngobrol ini sama orang seberang masih dibully. Oh, masuk akal. Konyol katanya. Tapi ketika Yesus mengajarkan ini, Yesus sudah melakukan lebih dulu. Ketika Yesus mengajarkan setia sampai mati, Yesus sudah mengajarkan lebih dulu. Maksudnya melakoni, menjalani itu lebih dulu. Apa ajaran Kristen yang dianggap sangat susah? Kasihilah-mu, Yesus sudah melakukannya lebih dulu. Jadi apa yang diajarkan iman Kristen kepada kita, bukan diajarkan oleh Allah yang di surga duduk-duduk, topang kaki, lalu main perintah kepada umatnya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ketika Allah mengajarkan sesuatu, karena itu adalah karakter Allah. Allah sendiri ketika turun dalam wujud manusia, melakukan semua itu. Makanya dikatakan, beri diri kita, relakan diri kita, dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kristus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mau jadi saudaranya Yesus? Ikuti jejak langkahnya Yesus. Jadi kalau tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib dalam kehidupan sekarang ini, bagaimana kita bisa mengklaim surga?
belum dilahirkan kembali. Nah itu ya ayat sebelumnya. Sedangkan ayat sesudahnya, ini sampai ayat 9, ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa dimuliakan hanya ketika Yesus ditinggikan. Nggak ada cara lain. Kalau masih ego kita, Yesusnya masih kalah. Lalu kita bilang mempermuliakan. Coba cermati kehidupan gereja zaman sekarang. Pujian, loncat-loncat gitu ya. Macam-macam, guling-guling. Lalu mereka bilang memuliakan Allah Bapa. Iya kan, itu realitas loh. Karena saya juga dulu begitu sebelum bertobat. Itu realitas. Tapi kalau kita baca ayat ini, satu-satunya cara memuliakan Allah Bapa adalah dengan meninggikannya. Ada cara. Yohanes Pembaptis bilang apa? Ku harus makin saya yang salah ya, kebalik ya. Dia harus makin ku harus makin Ketika kita menyanyikan lagu itu, kelihatan nggak dalam praktek? Kita tuh orang Kristen seringkali ayat Alkitab tuh enak buat dibikin lagu. Tapi ketika kita berbicara praktek kehidupan, nggak ada cara lain ya. Ada satu ayat yang berkata, ketika Yesus ditinggalkan, dia akan menarik semua bangsa datang padanya. Jadi nggak ada cara lain untuk memuliakan nama Allah Bapa hanya dengan meninggikan Yesus. Oke, saya lihat jam dulu. Ya, masih ada. Lanjut ya. Jadi harus kelihatan dalam kehidupan di dunia ini kalau kita benar-benar orang yang akan mewarisi surga. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini pasti sudah hafal ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahkanlah tuh. Zaman perjanjian lama, persembahan adalah hewan ya, yang dibawa ke bait Allah. Ketika kita ada dan hidup dalam perjanjian baru, Tuhan tidak minta korban hewan lagi. Tuhan bilang kepada Dani, persembahkan dirimu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Artinya apa? Beri kehidupanmu untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya Allah. Bukan melayani ego lagi. Makanya Roma 12 ayat 1 ini selalu saya pakai gambaran, ini menaruh ego kita di dalamnya, di atas mesbah, dibakar. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit bagi lahiriah kita. Tetapi itulah persembahan yang ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Lalu yang nomor 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, lanjut 2 Timotius 3:16. Ini yang dimaksud dengan berubah oleh pembaharuan budi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini semua punya ya. Tulisan yang diilhamkan Allah. Walaupun yang menulis manusia, tetapi yang menulis adalah Allah ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Secara cepat aja ya, biar selesai. Jadi apa sih maksudnya berubah oleh pembaharuan budi? Mulai dari belajar. Karena dengan belajar kita tahu yang benar. Dengan tahu yang benar, kita tahu yang salah. Tanpa tahu yang benar, nggak mungkin kita tahu yang salah. Kita lakukan setiap hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, nggak pernah tahu bahwa yang kita lakukan salah, karena kita tidak pernah belajar yang benar seperti apa. Mulai masuk dalam pengajaran ini loh pembaharuan budi. Tanpa belajar dulu, nggak akan terjadi. Nah setelah kita tahu yang salah, karena belajar yang benar, tahu yang salah,
Lalu kita ke sini, perbaiki kelakuan, Jadi relakan diri kita, harus belajar, lanjut. Kalau nggak mulai dari belajar, nggak akan ada yang namanya pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi, belajar, dinyatakan kesalahan, lalu diperbaiki kelakuan, terus muter itu. Kita semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Itu kelihatan dalam kehidupan kita sekarang yang menunjukkan bahwa kita memang ahli waris surga. Kalau itu nggak kelihatan, jangan klaim surga. Kita sedang berhayal. Ya, kalau lihat tanda-tanda zaman, apalagi dengan adanya pandemi, kita dibawa kepada kesadaran bahwa Tuhan Yesus semakin dekat mau datang. Kalaupun Tuhan Yesus belum datang, pemazmur katakan cuma 1 langkah jarak antara aku dan mati. Kalau nanti sore Dani mati, jangan heran. Kematian mengintai kita setiap saat. Mulai menata kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, itu yang disebut pengenalan akan Allah, kan? Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam dirimu, gitu kan? Nah, inilah yang disebut pengenalan akan Kristus. Coba kita baca secara cepat ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mati ego, ya, sangkal diri, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, masuk surga, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saya tahu saya masih banyak kelemahan dan ini. Tetapi kalau dalamannya sudah diubahkan oleh kelahiran kembali, ini yang saya lakukan. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Tetapi apakah kita pewaris surga atau bukan, dilihat dari apakah ada usaha ngejar kebenaran itu. Kalau nyantai, lanjut dulu ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Tanda bahwa kita pewaris surga selama kita hidup di dunia. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan Dani ketika dilahirkan kembali pasti masuk surga, iya pasti. Tetapi itu ditunjukkan ketika saya hidup di dunia ini, saya berlari mengejar, tinggalkan yang di belakang, ke arah Kristus, ke arah firman, ke arah kebenaran. Tinggalkan ego dibakar di atas mezbah, sangkal diri, pikul salib. Itu loh ciri orang yang pasti masuk surga. Lanjut ya, beberapa ayat lagi. Nah, kalau tidak ada itu dalam hidup kita, ini Yohanes kasih ya informasinya. Yohanes 3 mulai ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, pribadi Yesus, firman-Nya, kebenarannya, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Yang saya kasih tanda merah, belum dilahirkan kembali. Walaupun dia Kristen, walaupun dia penuhi gereja, walaupun
Pas pujian, loncat-loncat yang merah. Kita adalah yang kuning, sudah dilahirkan kembali. Mereka tidak mau mendekati terang. Diajak belajar Alkitab, nggak mau. Kenapa kita bilang? Karena perbuatan-perbuatan mereka Kalau ada kotoran di ruangan ini, kami baru datang nyalakan lampu, kotoran kali itu yang terjadi kalau kita mendekati Jadi manusia-manusia jahat ini pengennya nggak kelihatan terus kejahatan mereka. Nangkep maksud saya? Nggak mau belajar karena perbuatannya jahat. Tapi kalau perbuatan kita benar, walaupun nggak sempurna ya. Paulus katakan tadi kan, bukan berarti aku sudah sempurna. Tetapi karena dalam hatinya niatnya yang benar walaupun masih kurang sana sini. Tapi yang dikejar yang benar. Mau nyalain lampu katanya mendekat terang, nyalain aja. Nggak ada kejahatan dalam diri. Nangkap ya? Kayak lanjut. Jadi kalau menolak pengenalan akan Allah, menolak pengajaran firman, ini loh jangan-jangan yang saya takutkan belum lahir kembali. Senangnya ke gereja karena pujian penyembahannya. Nggak salah ya pujian penyembahan. Kalau saya bilang ini jangan berarti salah. Tapi itu yang dikejar. Saya sering lihatnya, istri saya saksi. Kalau lagi pujian penyembahan, waduh. Begitu saya naik mimbar, dan firmannya nggak selamat kita sekarang loh. Wah, ini mulai tunjuk-tunjuk nih. Jangan-jangan saya termasuk. Nangkep ya? Jadi kalau pujian penyembahannya nggak asik, pindah gereja. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, kelihatan dalam kehidupannya sekarang, kejar pengenalan akan Allah. Yang lain dianggap rugi, bahkan yang lain dianggap sampah. Tiba-tiba Elon Musk bertobat, percaya Yesus, lahir kembali. Dia bilang, Dani, ambil semua harta saya buat pelayanan di Medland. Semua saya anggap rugi, semua saya anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Kalau kita belum dilahirkan kembali, kita nggak akan pernah punya kemampuan melihat yang mulia. Kalau kita tidak ada kemampuan melihat yang mulia, kita akan tertarik terus oleh tawaran dunia. Nangkep? Bukan ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Bukan berarti kaya nggak boleh, sukses nggak boleh. Nangkep ya maksud saya? Jangan salah, nanti kita tambah-tambah dalam pelajaran selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, tadi dikatakan bukan cuma tidak boleh masuk, jangankan masuk, melihat saja tidak mau. Baca ayatnya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa yang saya sampaikan semua berdasarkan firman-Nya. Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 mulai ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Waktu dilahirkan kembali ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tahu, mereka yang belum dilahirkan kembali nggak tahu ya. Makanya ngejar loncat-loncatnya ya ke gereja. Oke, ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, sudah dilahirkan kembali, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi, daging, belum dilahirkan kembali dan rohnya mati, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya yang rohnya hidup bisa mengerti isi Alkitab ini. Tetapi manusia rohani, kita yang warna kuning, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami yang sudah dilahirkan kembali, memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus, kami taruh itu setiap saat. Kami bakar ego kami di manusia duniawi tidak mengerti hal-hal rohani. Di Yohanes tadi dikatakan apa? Perbuatan-perbuatannya jahat sehingga lari dari terang. Lanjut ya. Ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti benar-benar terakhir. Jadi kalau ada yang baru mencicipi firman Tuhan 1 jam, kegerahan ya? Kegerahan nggak, jemaat?
Kok saya kegerahan di depan? Karena loncat-loncat tadi kali ya. Dan pakai jas lagi. Oke, kesimpulannya. Manusia ciptaan baru, ciptaan baru ya, buatan Allah di dalam Kristus, dilahirkan kembali. Sementara menantikan masuk surga nanti, dalam kehidupan ini, mengenal Allah, mengejar pengenalan akan Allah. Semua dianggap rugi, semua dianggap sampah, bahkan dibanding mengejar pengenalan akan Allah. Ya. Rela menjalani proses pengudusan, sangkal diri pikul salib oleh kebenaran firman. Prosesnya lewat pengajaran firman ya. Hidup dalam pengajaran firman. Hidup dalam relasi pribadi dengan Allah. Relasi itu begini loh maksudnya. Ketika kita belajar firman, tahu yang benar. Ketika kita tahu yang benar, tahu yang salah. Ketika kita memutuskan untuk menerima yang benar, artinya bertobat dari yang salah. Itu artinya kita berelasi dengan Allah. Menundukkan kehendak kita kepada kehendak saya akui saya salah sebelumnya Tuhan. Setelah saya tahu yang benar, saya tahu salah. Sekarang saya bertobat. Beri saya kemampuan, ajar saya untuk melakukan yang benar. Itu loh berelasi. Soalnya banyak yang belajar Alkitab, pintar. Profesor, doktor, karburator, kotor katanya. Tapi kalau tidak diikuti dengan menundukkan kehendak kepada kebenaran, tidak merelakan diperbaiki kelakuan, ada relasi. Jadi kalau kita bicara relasi dengan Allah tuh, misalkan ada taksi di depan sini, Grab. Saya tahu, taksi ini bisa membawa saya ke rumah, ke pasar lama. Tahu, semua tahu. Belum ada relasi kalau cuman begitu. Tapi ketika saya naik taksi itu, mempercayakan hidup saya kepada sang sopir untuk membawa ke pasar lama, relasi terjadi. Nangkep ya? Jadi kalau cuma percaya, iya tahu, percaya, gak ada gunanya. Tapi ketika kita memberi hidup kita dipercayakan kepada Yesus, terserah Yesus deh. Kalau yang salah saya bertobat, yang benar saya lakukan walaupun berat, buat badan saya, buat lahiriah saya lakukan. Itu loh relasi. Nangkep ya? Oke. Hidup dalam relasi pribadi dengan Allah. Lalu yang terakhir, ini kesimpulannya ya, penting kalau ini. Sikap kita kepada Allah ditunjukkan dengan sikap kita kepada gampang loh menilai orang Kristen, Kristennya benar atau enggak. Lihat aja sikapnya. Ya, kalau pujian loncat-loncat tapi waktu firman, saya bilang kalau kerjanya capek, sekali-sekali ngantuk nggak apa-apa. Tapi kalau tiap minggu, pujiannya tapi masih sempat loncat-loncat. Ada loh yang saya lihat, Kamelia, istri, saksi saya. Ada loh yang setiap minggu seperti itu. Lalu setelah firman selesai, lalu penyembahan, oh dia loncat-loncat lagi. Jadi saya nggak akan munafik, saya nggak suka jadi hamba pendeta munafik. Kalau ngantuk sekali-kali saya ngalamin kok. Oh saya Superman, nggak pernah tuh ya? Enggak. Tapi kalau tiap minggu, lalu sudah diberitakan firman, nggak bertobat, itu loh yang cuman nggak ada relasi dengan Allah. Karena Allah tuh ketika memberikan kebenaran firman-Nya, hukum-hukumnya, kan Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus kan Allah, itu loh yang memberi kemampuan. Jadi harusnya ada usaha gitu hari Sabtunya, supaya besok nggak ngantuk lagi. Saya nggak akan terlalu loncat-loncat pas ujian, biasa aja lah normal. Saya akan tidur lebih dulu. Biasanya nonton drakor sampai ke 2:30 pagi. Tapi karena besok hari Minggu enggak gitu. Itu loh kalau kita ada Allah. Jadi menata kehidupan kita supaya ketika kita diberikan karunia-karunia rohani, ya. Jadi jangan menilai orang lain dulu. Mulai nilai diri sendiri yang ada di sini. Sikap kita kepada Allah ditunjukkan sikap kita kepada firman. Karena kita mengenal Allah dari mana? Enggak Allah datang, hei Pak Teo, nih Allah. Kita percaya masuk iman Kristen pun lewat pemberitaan Injil. Jangan terlalu anggap pendeta-pendeta yang suka mengaku ketemu Yesus, dapat mimpi, bolak-balik ke sorga. Dia nggak mau baca ini. Pengennya saya dapat langsung dari Yesus. Pewahyuan sudah selesai. Tugas kita sekarang belajar gali oleh pimpinan pertolongan Roh Kudus lewat ibadah seperti ini. Jadi uji ya, pulang ke rumah uji masing-masing. Kalau saya bilang saya mengasihi Yesus, bagaimana sikap saya terhadap firman?
Kalau masih mengabaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi. Ada aneh memang saya. Jangan bilang saya mengasihi Yesus. Please lakukan ini dalam kehidupan kita ya. Deal? Setuju? Bersama-sama dengan saya. Saya tidak lebih hebat dari jemaat. Ayo berjuang bersama. Berlari kejar kata Paulus. Saya tidak akan, karena saya pendeta, karena saya yang berkhotbah, saya sudah sempurna. Malu saya sama Rasul Paulus. Paulus yang sehebat itu bilang, bukan berarti saya sudah menangkapnya. Bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi saya kejar. Nah ketika seluruh kehidupannya mengejar, menjelang kematiannya, Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah memelihara iman, mencapai garis akhir. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita, masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya kasih kesempatan jemaat untuk membuka tutup anggurnya. Silahkan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Engkau sangat baik, teramat baik. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yang layak dipuji dan ditinggikan. Makasih buat karya salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Amin. Untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib kami puji Engkau Allah kami. Kami bersyukur buat-Mu Tuhan. Ku ingat Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus-Mu telah berkarya menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Tanamkan kebenaran firman itu Tuhan dalam hati dan pikiran kami dalam-dalam. Supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan dibangun semakin dewasa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus yang ada. Kami percaya Engkau telah melayakkan kami. Engkau telah menguduskan kami. Sehingga perjamuan kudus yang akan kami jalani akan mendatangkan berkat semata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan perjamuan kudus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita, sementara saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan
tubuh Kristus ini. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, kita dilahirkan kembali kepada kehidupan yang baru. Melihat surga, bahkan nanti masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah, tertumpah bagi pengampunan dosa kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tidak tinggal mati. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu kami dihidupkan. Kami akan minum cawan ini Tuhan. Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ucapkan syukur kepada Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami pagi hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karunia rohani telah Engkau curahkan, kebenaran firman-Mu kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bagian yang tetap dalam kehidupan kami. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami orang-orang yang berbahagia. Karena ketika kami meninggikan Yesus, Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang hadir pagi hari ini. Berkati semuanya Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan mereka, tantangan hidup, permasalahan, pergumulan, bahkan kerinduan hati mereka Tuhan. Pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Genapi itu dalam kehidupan kami supaya sukacita kami sempurna. Ada ucapan terima kasih, ucapan syukur naik ke hadirat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati dengan berkat-berkat lahiriah jasmani yang mencukupkan kehidupan jemaat-Mu. Lebih dari itu, limpahi dengan karunia-karunia rohani yang menarik jemaat-Mu hidup semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sepanjang minggu yang berjalan, berkati keberadaan mereka. Buat apapun yang mereka lakukan berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Sekali lagi, jika ada kerinduan di hati mereka, kami taruh itu dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Kami mau luaskan Allah bekerja.
dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai, lindungi kami dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun, melainkan sukacita, damai, sejahtera ilahi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami berpisah sebentar, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Maka jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus, pulanglah dengan membawa berkat anugerah, perhatian dari Allah Bapa, kecintaan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang semakin erat dengan Allah Roh Kudus, memampukan kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.